Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah, sholatan wa salaman ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin. Tsumma amma ba'du. Puji dan syukur senantiasa dan tidak pernah bosan-bosannya kita panjatkan kehadiran Sang Maha Pencipta Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana dengan limpahan karunia-Nya, rahmat-Nya, hidayah-Nya serta anugerah-Nya kepada kita semua, kita kembali masih diberi kesempatan, kesehatan dan usia panjang oleh Allah untuk sama-sama dan senantiasa mengabdikan diri kita di jalannya dengan menjalankan segala perintahnya dan menjauhi semua larangannya. Salawat dan salam juga tidak pernah lupa pula kita haturkan kepada junjungan alam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, di mana beliau telah bersabda dalam satu hadisnya, man arada dunya fa'alaihi bil ilmi wa man arada al-akhirata fa'alaihi bil ilmi wa man arada huma fa'alaihi bil ilmi. Barang siapa yang mau bahagia di dunia, caranya dengan ilmu, dan bagi barang siapa yang mau bahagia di akhirat, juga caranya dengan ilmu, dan bagi barang siapa saja yang mau bahagia di dunia dan akhirat, juga caranya dengan ilmu pengetahuan. Bapak Ibu kaum muslimin dan muslimat jamaah salat subuh yang dimuliakan dan diberkati oleh Allah, mari pada kesempatan subuh yang penuh dengan keberkahan ini, sambil kembali kita niat iktikaf di rumah Allah, mari sama-sama kita kembali melanjutkan pengajian hadarah was-saqafah al-islamiyah, peradaban dan kebudayaan Islam kita, dengan kitab Al-Muqaddimah karya Imam Ibnu Khaldun rahimahullahu ta'ala anhu. Dan insyaallah pada kesempatan subuh kali ini kita kembali akan melanjutkan bahasan kita dengan fasal berikutnya, Al-Faslu As-Sadisu, fasal yang keenam, fi anna mu'anata ahlal hadari lil ahkami mufsidatun lil ba'si fihi zaibatun bil manfaati minhum. Pembahasan di fasal ke-6 ini berkaitan dengan kebiasaan masyarakat perkotaan yang tunduk dan sangat patuh kepada hukum, itu ternyata membawa kutukan. Di antara kutukannya itu mufsidatun lil ba'si fihi, membuat daya tahan dan daya juang hidup mereka itu hilang karena kepatuhan dan ketundukan yang luar biasa kepada aturan dan hukum. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, itulah manusia dalam menjalankan atau dalam hubungannya dengan manusia ataupun hal yang lain, dia bisa dua sekaligus, bisa membawa kemanfaatan atau bisa membawa banyak kutukan. Saat Bapak Ibu yang punya seorang teman kita itu bisa menguatkan kita, membawa banyak manfaat. Tetapi kalau kita salah dalam memilih teman, justru teman tersebut, sahabat tersebut, satu hari yang akan menikam
kita dari belakang. Begitu juga halnya dengan hubungan kita dengan alam semesta. Kita sering dengar di media massa istilah kutukan sumber daya alam. Saat kita punya hubungan dengan daerah yang punya banyak sekali sumber daya alam, belum tentu Bapak Ibu sumber daya alam itu membuat masyarakat yang ada di daerah itu hidupnya sejahtera, hidupnya makmur, keluar dari garis kemiskinan, tidak ada lagi yang fakir, hidupnya tidak ada lagi yang susah. Tapi ternyata Bapak Ibu makin kaya secara sumber daya alam di satu daerah, juga kita lihat makin sengsara masyarakat yang ada di daerah tersebut. Ini yang sering diistilahkan dengan kutukan sumber daya alam. Ya, negeri kita sendiri contohnya Bapak Ibu, apa kurang kaya negeri kita, berlimpah semua hasil alamnya, ya, hasil buminya, hasil persawahannya, perkebunannya, hasil tambangnya, ya, hasil mineralnya, semua ada. Tapi masih belum bergeser dari peringkat pertama sebagai provinsi termiskin di Sumatera dan 5 besar provinsi termiskin di seluruh Indonesia. Itu yang sering disebut dengan kutukan sumber daya alam. Jadi Bapak Ibu, anugerah kalau tidak dikelola dengan baik, justru akan melemahkan masyarakat yang ada di daerah tersebut. Sebaliknya kita melihat di zaman sekarang banyak negara-negara maju tidak pernah bergantung lagi dengan sumber daya alam. Mereka sadar betul sumber daya alam mereka tidak banyak, tidak memberikan kemanfaatan yang luas. Maka dalam keadaan terdesak seperti itu Bapak Ibu, orang yang tinggal di daerah yang sangat kurang sumber daya alam membuat mereka mau tidak mau, suka atau tidak suka, harus berjuang dengan sepenuh hati, segenap jiwa untuk memajukan sumber daya manusianya. Dan itu yang akhirnya membuat negara-negara yang miskin dengan sumber daya alam tapi memajukan sumber daya manusianya, pada akhirnya mereka lah yang menjadi negara-negara maju, negara-negara kaya. Tidak usah jauh-jauh, negara tetangga kita kecil sekali, Banda Aceh tambah Darul Imarah dan Darul Makmur, itu lebih kurang kota Singapura Bapak Ibu. Miskinnya, sumber daya alamnya sangat miskin. Jangankan ngomong hutan, tambang, mineral, air saja mereka tidak punya Bapak Ibu. Air diekspor atau diimpor dari Johor, atau sebagiannya dipasok dari Batam. Air tidak punya, tapi menjadi negara yang paling maju. Dalam kesulitan pasti akan menghasilkan banyak keberkahan Bapak Ibu. Nahkoda yang tangguh tidak pernah dihasilkan oleh lautan yang tenang, tapi selalu kita melihat seorang nahkoda kapal yang tangguh dihasilkan oleh samudra yang bergelombang. Nah, itulah Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, hubungan manusia dengan sesuatu baik bisa mendatangkan kemanfaatan yang luas, atau juga sebaliknya bisa mendatangkan kutukan. Seorang perempuan ketika menikah dengan seorang laki-laki dalam tanda kutip yang terlalu baik dengan istrinya. Kata terlalu sering kita bilang tidak pernah membawa kebaikan, bahkan jika digandeng dengan kata baik.
terlalu baik dengan istri itu tidak baik juga. Istrinya dimanjakan, apapun yang diminta diberi, tidak pernah dilatih cara hidup mandiri, bahkan memasak pun tidak bisa. Ada kan istri sekarang bapak ibu, kalau ibu-ibu ini enggak pintar masak. Perempuan sekarang bapak ibu, ada istri teman saya itu tidak bisa masak, dia yang tiap hari masak di dapur. Kutukan suami, saya bilang. Suami yang dapat kutukan. Ya, kalau seorang istri digituin sama suaminya, diberi apapun yang diminta, satu hari suaminya meninggal dunia. Ya, istrinya tidak punya skill untuk mencari dan menghidupkan dirinya sendiri. Itu jadi janda terlantar itu Bapak Ibu. Karena terlalu baik ya seorang suami. Gitu juga seorang bapak yang terlalu baik kepada anak-anaknya, bahaya betul itu. Dimanjain, apapun yang diminta dipenuhi, minta ini diminta itu kita kasih, nggak dikerasin, nggak disiplinkan, nggak pernah dibangunkan pagi. Ketika ditanya kenapa anaknya nggak pernah dibangunkan pagi, sayang dia, biar tidur sebentar lagi, itu kutukan bagi anaknya itu. Ketika anaknya dewasa nanti, anaknya menjadi orang yang gak benar karena terlalu baiknya seorang bapak kepada anak. Nah, maka Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, begitu juga dalam hubungan manusia dengan negara. Fi anna mu'anata ahlal hadari lil ahkam, kebiasaan masyarakat yang hidup di perkotaan terlalu bergantung kepada aturan dan hukum, ternyata itu menjadi salah satu faktor mufsidatun lil ba'sifihim, membuat salah satu faktor hilangnya daya tahan survival, daya tahan berjuang dalam kehidupan bagi masyarakat yang hidup di perkotaan, zahibatun bil manfaati minhum, dan itu akan menghilangkan banyak kemanfaatan bagi masyarakat yang hidup di perkotaan itu sendiri. Nah, maka pendidikan dahulu Bapak Ibu beda dengan pedagogi dan pendidikan sekarang. Dulu kalau kita nakal di sekolah, guru-guru akan bilang dasar batu bunga, kloprik, bodoh katanya. Ternyata Bapak Ibu, temuan-temuan ahli pendidikan modern membuktikan anak yang nakal itu, yang suka diatur oleh guru dan aturan yang ada di sekolah, biasanya anaknya cerdas Bapak Ibu. Belakangan mereka yang menjadi orang hebat. Kenapa? Karena mereka tidak mau taken, ya kalau bahasa ilmiahnya taken for granted. Apapun aturan yang dibuat oleh kepala sekolah, oleh wali kelas, dan seluruh guru yang ada di sekolah itu tidak mudah ditelan seperti itu saja oleh murid-murid pintar ini. Mereka selalu mempertanyakan, kalau memang misalnya, kalau memang sekolah itu tujuannya sebagai tempat mendidik, kenapa anak-anak yang telat tidak lagi boleh masuk? Itu kan bertentangan dengan prinsip mendidik, ya kan? Yang telat keluar, berarti dia nggak bisa lagi mendapatkan pelajaran hanya sebab karena telat. Padahal tujuan utama sekolah apa? Mendidik. Lah kalau dia tidak mendapatkan akses pendidikan gara-gara aturan yang tidak membolehkan lagi dia masuk kelas, ketika dia terlambat, wah ini kan alasannya disiplin, hukuman karena dia kurang disiplin. Anak yang cerdas pasti akan bertanya lagi, kan cara memberikan hukuman itu banyak, tanpa harus melanggar prinsip memberikan pendidikan kepada anak. Jadi kalau kita usir anak itu dari kelas, dia nggak dapat pendidikan. Alasan guru musir untuk mendisiplinkan, cara menghukum agar anak murid lebih disiplin banyak, tidak harus diusir dari ruang kelas. Saya pernah menghadapi mahasiswa seperti itu Pak. Dia tanya, ini anak cerdas, betul, walaupun IPK-nya jelek,
ya, karena ya biasanya anak cerdas itu cepat bosan Bapak Ibu. Nah, orang-orang cerdas itu kalau yang diomongkan oleh gurunya kata-kata yang sudah dia dengar, nah, itu dia biasanya bosan. Nah, maka biasanya anak cerdas itu untuk mengisi kebosanannya dia akan melakukan banyak hal, nah, banyak hal yang lain supaya dia nggak bosan. Lakuin ini, lakuin itu, masuk organisasi ini, masuk organisasi itu, bisnis. Ketika dia tidak fokus kepada satu hal, itu yang biasanya membuat nilai akademiknya rendah karena nggak fokus, tapi dia bisa melakukan banyak hal. Nah, banyak hal yang dia lakukan saat masih duduk di bangku sekolah atau di bangku kuliah, itu Bapak Ibu yang akan membawa dia kepada kesuksesan pada satu hari nanti. Dia terbiasa menghadapi banyak masalah, menghadapi banyak orang, dan ternyata masalah dan orang yang banyak dihadapi itu akan terus mendewasakan dia. Nah, itu yang sekarang disebut dengan istilah soft skill. Nah, kemampuan problem solver, menyelesaikan masalah, tidak stres menghadapi masalah. Nah, itu kan soft skill, itu nggak diajari itu di bangku sekolah, di bangku kuliah. Nah, sebab itu kalau orang dulu menilai anak nakal itu bermasalah, sebenarnya temuan pendidikan modern menemukan sebaliknya, bahwa anak nakal itu anak yang cerdas, tetapi harus menemukan guru yang tepat. Nah, kalau anak cerdas ini diasuh sama orang yang tidak tepat, maka anak ini akan jadi masalah. Diusir tiap hari sama gurunya di kelas. Kamu membangkang lagi, sudah kenal. Nah, ini gurunya salah Bapak Ibu. Nah, saudara, anak ini cerdas, ya, tapi bertemu dengan guru yang salah atau dengan tata cara pengajaran yang tidak benar, maka potensi atau potensi maksimal dari kecerdasan anak ini tidak tergalikan dengan baik. Maka Bapak Ibu kaum muslimin dan muslimat jamaah pengajian yang dimuliakan oleh Allah, pasal ke-6 itu membahas ya hubungan manusia dengan negara. Ketika manusia terlalu tunduk dan patuh kepada aturan yang dibuat oleh satu negara, nah, maka dia akan hilang daya survive, kemampuan survivalnya itu akan hilang. Dia tidak lagi diasuh, dididik dalam kondisi yang berat. Nah, tidak harus lagi mikir, sudah ada yang mikir. Siapa yang mikir? Ya pemerintah. Bapak Ibu kaum muslimin dan muslimat jamaah pengajian yang dimuliakan oleh Allah, wadzalika. Nah, ini apa? Teori Daulatul Hadarah. Jadi Imam Ibnu Khaldun itu punya teori Bapak Ibu Daulatul Hadarah. Dalil ini atau konsep ini dia ambil dari firman Allah, kaila takuna dulatan bainal aghniyai minkum. Yang namanya kehidupan manusia itu siklus Bapak Ibu, seperti daulah. Daulah itu bahan yang berputar ya. Daulah, maka negara di dalam Islam disebut dengan daulah, dia berputar dari tidak maju menjadi negara maju, dari negara maju menjadi mundur. Kenapa dari tidak maju bisa maju? Karena orang yang hidupnya menderita pasti dia akan berjuang dengan apapun cara supaya hidupnya bisa bahagia, bisa sejahtera. Kalau enggak dia yang sejahtera, minimal anak-anaknya ini sejahtera. Nah, dan ini hanya bisa dilakukan oleh orang yang menderita. Maka orang yang hidupnya menderita, kalau dia punya keinginan kuat, pasti dia akan menjadi manusia yang maju. Kumpulan-kumpulan manusia menderita yang kepingin maju ini akan menjadikan negara suatu hari maju. Ketika negara itu maju, masyarakat hidupnya sudah enak. Nah, dia tidak lagi mau hidup menderita. Dia sudah enak, tidak lagi disiplin, tidak lagi kuat menghadapi berbagai tantangan. Maka negara maju, kata Imam Ibnu Khaldun, mau tidak mau satu hari pasti akan turun lagi, declining,
akan mengalami penurunan. Kenapa? Masyarakatnya hidupnya sudah terlalu enak dengan berbagai fasilitas. Maka dari maju, dari mundur menjadi negara maju, dan kemudian turun lagi menjadi mundur. Mundur ini kemudian menjadi maju lagi. Itu namanya siklus kehidupan Bapak Ibu yang akan dialami oleh semua masyarakat yang hidup di dunia ini. Maka Bapak Ibu, pintar sekali kalau kita lihat orang Cina mendidik anaknya, punya duit banyak, tapi anaknya tidak pernah diberikan fasilitas yang berlebihan. Itu tata cara atau gaya orang Cina mendidik anak. Orang tuanya punya banyak duit, kalau mau belikan rumah mewah, kendaraan mewah kepada anaknya bisa, tapi tidak diberi itu semua. Karena kalau semua fasilitas itu diberi kepada anaknya, itu hanya akan melemahkan anaknya itu. Jadi Bapak Ibu punya anak, dia punya masalah, jangan intervensi masalah dia. Coba Bapak Ibu kontrol saja, biarkan dia yang menyelesaikan masalah itu. Nah, itu cara mendidik orang Cina, ya, supaya anak itu tangguh, punya ketangguhan dalam menghadapi masalah. Wa dzalika annahu laisa kullu ahadin malika amri nafsihi. Kenapa masyarakat di perkotaan dilemahkan pada saat ketundukan dan kepatuhan mereka kepada aturan itu penuh? Wa dzalika annahu laisa kullu ahadin malika amri nafsihi. Karena tidak semua manusia yang hidup di perkotaan punya dan mampu mengatur hidupnya sendiri. Ya, masalah publik sudah menjadi, tentu ini di negara maju ya. Kalau di negara kita kan enggak, kita masih ngatur diri kita sendiri. Di Amerika Bapak Ibu, dikit sakit telepon 911 dalam sekejap mata, kalamil basar datang ke rumah. Mau butuh apa kita? Mau butuh dibawa ke rumah sakit, mau butuh bantuan ini, bantuan itu. Hatta di Amerika itu kalau ada ada yang mengancam, misalnya ada cerape di rumah depan rumah kita, ya, mengancam, itu telepon 911 itu langsung datang. Kalau di negara kita kan nggak, mati orang 2 hari itu nggak datang. Nah, di Amerika kan gitu Pak. Quick responnya seperti itu, ya, aparat penegak hukumnya, aparat pengamanannya seperti itu. Ada sedikit masalah tetangga ribut, itu mana ada kita yang negur. Di Amerika, di Jepang itu, kalau kita kan seperti itu, ada ribut tetangga di samping rumah, kita ketok pintu rumahnya, Pak, tolong saya punya anak kecil di rumah, Pak, kalau nonton bola jangan ribut, kami terganggu. Itu kan melatih skill komunikasi Bapak Ibu. Tapi orang di negara maju kalau ada masalah tetangga seperti itu, mana ada lagi mereka yang ngurus. Tinggal telepon 911, telepon ini, halo police officer, apakah ini polisi? Ya benar, ini tetangga saya nonton bola ribut sekali, tolong ditegur. Alamatnya mana? Cerita. 5 menit kemudian datang polisi. Ya, di negara maju Pak seperti itu. Ya, kalau di negara kita belum maju. Ya, tapi jangan pernah kecil hati. Saya yakin betul teorinya Imam Ibnu Khaldun. Yang akan maju ke depan siapa? Negara-negara yang saat ini masih terbelakang. Negara-negara yang mundur puluhan tahun ke depan siapa? Negara-negara yang sekarang maju Bapak, pasti. Ya, negara-negara yang sekarang maju puluhan tahun ke depan pasti akan menjadi negara mundur. Tapi negara yang mundur sekarang, kalau dia komit untuk terus memperbaiki diri, suatu hari nanti akan menjadi negara yang maju. Nah, maka Bapak Ibu, pada saat manusia annahu laisa kullu ahadin malika amri nafsi, masyarakat yang hidup di perkotaan itu tidak lagi mengurus apa yang menjadi kepentingan dirinya sendiri. If ar-ru'asa wal umara al-malikuna li amrin nas. Ya, di kota para pemimpin pemerintah al-malikuna li amrin nas, mereka lah yang punya otoritas mengatur kehidupan
kehidupan masyarakat yang ada di perkotaan. Insyaallah Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, kita cukupkan bacaan kita pada kesempatan subuh kali ini. Akan kita lanjutkan lagi apa yang telah kita sampaikan tadi pada pertemuan yang akan datang. Saya mohon maaf jika ada yang tidak berkenan. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq wa nasrun minallah fatul karim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.